lulusan ini, terus aku kerja di mana di Jakarta, pesaingnya tuh luas banget. Tiba-tiba aku cari-cari kerjaan di Instagram. Ada di Bandung lah. Ya udah, akhirnya aku terbang ke Bandung. Bos aku bilang katanya, kalau lu niat mau kerja, lo ke Bandung bawa CV lo gitu. Bandung lah. Diterima cuma-cuma, gila. Wah. Terus tiba-tiba Desember aku nggak ada persiapan panjang ya kayaknya. Kayaknya ke NTT deh gitu. Udahlah sendiri jalan. Aku nggak mikir lo akan jatuh Kak. Cuma tiba-tiba aku terbang kayak terus kan ya namanya lubang 30 cm, dalam banget dong. 30 cm, kurang lebih sekitar segitu ya. Terus dia bilang kan, ini harus dijahit Kak. Enggak, seumur hidup aku tuh nggak pernah tuh yang dijahit kayak gitu, dan nggak mungkin aku akan dijahit. Aku rasanya kayak gitu. Terus difotoin sama dia karena aku ngeyel kan. Difotoin sama dia dari atas nggak sengaja. Terus diliatin ke aku, wah, langsung gitu. Nangis. Itu nangisnya malah di situ. Tuhan, ya siapa gitu. Aku tuh nggak kasih apa-apa ke mereka loh. Kayak mereka tulus banget gitu, satu kampung, dan itu bener-bener welcome banget sama aku. Kayak kakak, luka kering kah? Sudah dijahit? Semua orang tanya. Kayak anak kecil pun dia kayak, kakak ini masih sakit, kakak ini, oh Tuhan. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng adventurer kayaknya. Istilahnya apa ya? Kamu tuh seorang petualang apa? Aja lah. Petualang. Petualang. Ya, Alpi. Hai. Nama lengkapnya siapa, Alpi? Alpiana aja. Alpiana, oke. Tapi aku kasih nama bekannya Arashi. Arashi itu dari Jepang. Artinya tuh kayak pejalan gitu. Pejalan, Arashi. Alpi. Nama ya. Keberuntunganku. Kita panggil Alpi aja ya kita. Ya, Alpi. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, kita bakal cerita dulu Alpi tuh asli mana sih memang? Aku tuh tumbuh besar lahir di Jakarta, tapi sukunya Batak. Mama Siantar, papa Medan, gitu. Cuman aku memang udah lahir di Jakarta. Tapi aku nggak bisa Medan-Medannya juga, logatnya juga Jakarta banget kan, masa nggak ada Batak-Bataknya banget gitu. Nah itu tuh apa namanya? Panjang sih ceritanya, aku ceritain aja nih. Gak apa-apa. Oke. Jadi awalnya aku lahir di sana, itu kelas 2 SD ya kalau nggak salah. Aku tuh broken home, papa mama bercerai gitu. Terus papa bawa aku dan aku 4 bersaudara kandung ya. Alpi anak keberapa? Aku sebelum bungsu, ketiga berarti. Itu papa cari, aku pikir papa mau sekolahin kita. Ternyata papa cari panti asuhan. Aku dimasukin ke dalam panti asuhan itu. Sebenarnya panti asuhannya bukan Kristen sih, umum, semua agama boleh gitu ya. Cuma papa karena papa Kristen, mama Muslim, papa maunya aku dimasukkan ke dalam rumah yang Muslim. Padahal aku dari lahir tuh Muslim gitu. Tapi papa maunya aku dimasukin ke rumah Kristen. Ya udah, aku masuklah ke rumah Kristen, belajarlah Kristen. Alhasil aku jadi seorang Kristiani gitu. Itu kelas berapa mulai declare? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD mulai declare. Dan posisinya mama nggak tahu ya aku di sana, kayak papa kayak ngumpetin gitu lah gitu. Terus papa bilang kayak nanti kamu apa setiap hari akan datang, setiap minggu akan datang gitu. Ya kan kita namanya anak-anak ya. Percaya. Udah nggak apa-apa, dia di sini kan nanti dikunjungin gitu. Ternyata dia datang tuh rutin awal-awalnya tuh ya seminggu gitu. Lama-lama setahun tuh nggak datang. Kok nggak datang lama gitu, datang tuh kayak 2 tahun sekali. Itu kalian berempat ya? Empat-empatnya masuk. Nah, anak kecil di panti asuhan kita tuh memang nggak dikasih uang buat jajan. Kenapa ya? Menjaga juga gitu biar nggak terbiasa juga jajan kayak gitu. Terus yang kita tunggu ketika orang tua datang itu ketika dia kasih kita uang gitu ya. Uang jajan. Nah terus papa datangnya lama banget kan. Sekalinya dia datang, dia cuman kasih uang tuh kayak 17.000. Dan sama ibu di rumah tuh kan anaknya ada 12 ya, bukan keluarga aku aja gitu. Tuh kayak dikumpulin, dibagi rata. Ibu maunya rata semua. Nah ibu aku tuh Jawa, Solo, jadi aku bisanya Jawa. Kalau Batak aku nggak bisa, karena dari kecil tinggalnya di yayasan gitu, di yayasan gitu. Alhasil sekarang aku jadi seorang Kristen. Meskipun aku masih inget doa makan pakai bahasa Muslim. Ya, ketika itu setelah kamu dari panti asuhan itu, setelahnya kamu sekolahnya di mana itu? Aku dibiayain sama panti asuhan. Itu panti asuhannya di posisi di Cibubur di Jakarta. Di Jakarta. Terus setelah itu sampai aku lulus kuliah.
Bayangin, mana ada panti asuhan sampai aku lulus kuliah. Dan itu bebas. Aku mau kuliah apapun itu terserah aku gitu. Alpi sendiri ngambil jurusan apa? Aku ambil jurusan broadcasting, perfilman. Wow. Sebenarnya agak nyambung ya. Gitu. Terus? Tapi cuman D3 sih. Tapi aku bersyukur banget. Ya, itu semua kuliah yang penting kan kayak ilmunya sebenarnya, nggak cuman gelarnya. Gelar itu cuman secondary lah. Terus setelah itu Alpi bekerja sebagai apa sih? Ketika awal lulus kuliah. Awal lulus kuliah, aku di Jakarta ya. Gitu. Sampai kuliah aku di Jakarta. Aku bingung, yang namanya broadcasting itu kamu butuh pengalaman besar untuk kerja di TV, di dunia kreatif. Jadi aku bingung nih. Cuman lulusan ini terus aku kerja di mana? Di Jakarta pesaingnya tuh luas banget. Tiba-tiba aku cari-cari kerjaan di Instagram. Ada di Bandung lah. Ya udah, akhirnya aku terbang ke Bandung. Bos aku bilang katanya, kalau lu niat mau kerja, lo ke Bandung bawa CV lo gitu. Bandung lah. Diterima cuma-cuma, gila. Wow. Udah gue nggak butuh skill lo, CV aku dibuang. Itu penuh banget, ada sertifikat gitu. Keren ya? Dibuang depan mata kayak aku. Film banget. Iya, kayak film banget. Dibuang ke tempat sampah. Hah? Serius gitu terus. Gue terima lu, yang penting lu mau belajar gitu. Jadi aku diajarin foto. Aku kerja di foto produk katalog. Jadi aku foto-fotoin produk kayak gini gitu ya, segala macam produk. Jadi awal pertama kali kamu seorang fotografer produk kayak. Fotografer produk. Dan masih nyambung kan ke si broadcasting ini karena aku belajar fotografi juga. Sampai berjalannya waktu. Nah, terus di Bandung tuh aku kerja 3,5 tahun. Nah, 2 tahunan tuh aku udah mulai ngerasa aku tuh kenapa pindah ke Bandung juga karena aku pengen sambil explore kan, jiwa petualangku udah mulai keluar nih kayak. Ini di Bandung malah jadi lembur-lembur terus. Namanya di dunia kreatif tuh liburnya nggak banyak. Lumayan keras juga. Dan sampai malam karena kerja malam itu yang kayaknya semangatnya tingginya ketika malam. Ya, saya ada orang kreatifnya dikit lah ya. Jadi terasa kayak semangatnya tuh ketika malam. Iya. Terus aku kerja sampai jam 9, terus minggu tuh kayak udah capek banget. Drowning banget ya. Nggak jadi aku explore Bandung kan. Sampai akhirnya aku jiwa bebasnya tuh berontak gitu kayak nggak bisa nih, kayaknya harus cari cara lain supaya aku bebas gitu. Dan aku mau jalan-jalan gitu, mau lah punya waktu sehari buat jalan-jalan gitu. Akhirnya aku mikir-mikir, aku hire klienku sendiri. Jadi aku cari klienku sendiri dari Instagram, mau nggak di manage Instagramnya. Kalau orang jualan tuh nggak sepenuhnya bisa pegang konten untuk bikin kan gitu. Kadang mereka cuma jualan tapi mereka nggak bisa bikin kontennya gitu. Nah itulah aku menawarkan diri untuk itu. 1 klien, 2 klien, 3 klien, kayaknya bisa nih keluar. Gitu. Terus ya udah 3,5 tahun akhirnya aku memutuskan untuk resign. Aku berkonten itulah untuk produk dari jauh gitu. Jadi kalau mereka butuh konten, mereka kirim produk ke aku bikin studio kecil di kosan. Ya udah, waktuku banyak kan. Aku bisa posting di mana aja. Aku pakai buat jalan-jalan. Motivasi awal jalan-jalan. Terus bukan konten ya, aku bukan konten jalan-jalan. Ya. Awalnya jalan-jalan. Terus ini kan hubungannya dengan motor ya pertama kali. Tapi di kontenmu awal-awal kamu nggak naik motor. Enggak, aku backpacker. Kamu explore pertama kali di mana ketika setelah resign itu? Aku pertama kali itu nabung buat backpackeran ke Bali. Jadi kayak dari sini kita naik kereta murah gitu loh, Kak. Jadi kayak backpackeran low budget kan. Iya, terus aku shoot gitu. Karena udah kebiasaan ya, kayak kerjaan jadi shoot lah. Iya, dikit-dikit di shoot kan, cewek. Tanpa niat untuk kontenin. Konten gak ada gitu. Terus udah tuh pulang, aku bingung punya data banyak, tiba-tiba lewat lah konten orang. Backpackeran ke Bali sekian gitu. Punya bahan aku juga kayak gitu. Terus akhirnya kenapa nggak diedit aja gitu. Dulu kan kalau konten tuh berpart-part ya Kak. Ya, terus konten tuh kayak banyak dan aku belum paham. Base-mu di awal di Instagram atau TikTok? Instagram. Aku Instagram banget. Aku malah dulu nggak pengen main TikTok. Milenial banget berarti. Iya, terus habis itu udahlah, terus edit part 1 20 viewsnya 20K. Wow. Itu kayak pencapaian pertama loh gitu, kayak lah kayaknya bisa nih. Part 2 turun, part 3 turun, tapi aku tetap semangat pada saat itu gitu. Terus aku lakuin. Udahlah, ini sambil aja gitu, sambil konten, sambil aku kerja juga gitu. Tapi nggak semulus itu ya. Ada jatuhnya, maksudnya ada viewsnya kadang-kadang lompat, kadang-kadang turun ya. Sampai akhirnya aku bosen, nggak naik gitu. Lama banget gitu. Kayak aku kan jalan sekarang 4 tahun ya. Kayak di tahun ketiga tuh baru mulai kelihatan kayak ini bisa grow gitu.
kayak mulai dapet kerjasama. Kalau itu di tahun ketiga, di tahun 1 kedua itu bener-bener aku modal sendiri, aku berjuang sendiri, jatuh bangun kayak pengen kabur juga, udahlah nggak usah konten, capek nggak naik-naik kayak gitu. Tapi lama-lama di tahun ketiga kebuka aja jalannya. Wow. Terus kok mulai kamu mungkin dari backpacking yang pertama kali itu, yang paling berkesan apa ketika itu? Di mana? Dari segi apa nih? Ya dari segi pengalaman lah. Pengalamannya. Apa yang pertama atau yang kapan gini? Dulu tuh backpackernya sama pasangan sih ya. Nggak. Mantannya. Yang berkesan mungkin ya kita jalan bisa saling jalan murah gitu loh Kak. Dia pasangan tuh kayak gimana ya? Dia mau aku ajak susah gitu. Kita benar-benar nabung dari awal. Kita nabung dari 5 juta, terus kita backpackeran untuk ke sana. Prosesnya. Aku suka banget gitu. Terus makanya aku pengen itu nggak berlalu gitu aja. Aku bikin konten itu kan, ya dari situ tadinya sih itu jadi memori. Jadi memori. Akhirnya jadi konten itu. Terus kemudian kok bisa awal mula kok naik motor itu gimana sih ceritanya? Naik motor, oke. Aku bingung sebenarnya mau lihat sini Cinta. Nggak apa-apa, lihat sini. Mana aja. Oke. Awalnya gini, aku tuh ceritanya dari kecil. Aku pulang kampung tuh baru 1 kali atau 2 kali gitu ya. Itu sebelum aku masuk ke yayasan tadi ya. Terus habis itu kayaknya pulang kampung deh. Karena waktu itu mamaku lagi di Siantar. Pulang kampung yuk gitu. Dan aku belum pernah ke Danau Toba. Bayangin aku orang Batak. Gak pernah ke Danau Toba tapi aku jalan-jalan ke Bali kemana-mana gitu. Makanya kayak pulang lah. Tapi backpackeran yuk ala-ala yang biasa aku lakukan gitu. Backpackeran. Tapi nanti di Palembang kita mampir makan pempek dulu. Di Lampung kita mau ke pantai mana gitu. Terus aku mikir kayak itu mah bakalan jadi bukan low budget dong. Mahal dong. Iya ojek segala macam kan gitu. Terus aku bilang udah naik motor aja yuk gitu. Terus iya ya udah ayo gitu, nggak mikir tuh di Lampung nanti akan ada di Lampung kan terkenal daging lumpur gitu, begal segala macam gitu ya, nggak mikir ke sana. Dan sebelum berangkat tuh banyak banget yang bilang kayak yakin motor kalian tuh nggak proper, motor matic biasa gitu, terus bahaya. Lagian kita tuh bukan pemotor kok, ya harian aja gitu. Terus kita kan emang aku tuh kepala batu banget dan nekat banget kan kayak ya udah sih kan pelan-pelan kan gitu. Akhirnya berangkatlah jalan tuh dari sini ke Danau Toba tuh 6 hari di jalan. Kita tidur tuh kayak pacarnya adek aku tuh dia ikut geng-geng motor itu gitu kan. Itu berapa motor? 2 motor. Aku boncengin temanku, adek aku sama pacarnya gitu. Tidurnya tuh kayak di mana aja gitu loh. Kita jarang banget hotel ya. Itu ada kayak dia ikut komunitas motor. Jadi kayak udah sampai di mana bang? Kayak di kontek-kontekan. Iya di kontek gitu. Dipantau. Iya jadi di Lampung oke, ngeres di sini ya. Di Palembang oke, ngeres di sini. Gitu. Jadi itu pengalaman pertamamu. Itu pertama kali. Gitu. Langsung jauh. Langsung jauh itu dan aku suka ternyata. Walaupun kalau bangun tidur misalkan aku udah sampai Lampung nih, bangun tidur kayak bengap-bengap gitu loh Kak. Kaget kan badannya. Bawa motor 8 jam gitu, terus debuan banget gitu. Tapi aku overall suka banget. Dari situ pulang ke Bandung lagi, tiba-tiba aku motoran ke Jakarta. Aku suka pulang pergi ke Jakarta ya. Bandung motor, Jakarta. Biasanya tuh naik travel. Tapi semenjak aku jadi bisa nih motor nih, jadi suka gitu ya. Motor lama-lama jadi enak, jadi seru. Berapa jam Bandung Jakarta kalau motornya? Kalau aku santai sih ya. Jadi bisa 5 jaman. Bandung Jakarta 5-6 jam. Santai banget aku, kalau mau berhenti ya berhenti, ngantuk ya istirahat gitu. Kalau yang kemarin di Toba itu pengalaman pertama kan, ada nggak yang ketakutan yang jadi kenyataan ketika kamu motoran cuman 2 motor itu? Ketakutan jadi kenyataan? Nggak ada. Kalau kejadiannya takutnya Kak, nekat aja anak saya. Kalau kejadiannya nggak ngenakin ketika pertama kali touring itu? Kan tadi kamu bilang, wah ini aku suka nih, tapi kan ada sesuatu ternyata ini juga ya gitu. Jujur nggak ada sih Kak. Cuman mungkin di antara kita berempat ada kelas-kelas kecil aja. Iya. Itu kan kita harus saling gimana ya, namanya jalan bareng. Harus kompak lah ya. Iya, tapi kalau capek itu bikin bad mood itu, bad moodnya itu kali. Benar. Sama yang turun mesin dan turun mesin. Tapi itu kan karena aku belum paham motor ya. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang aku takutin dari awal gitu. Jadi waktu pertama kali itu yang turun mesin di Jambi, lobang banget Kak, lobang. Gini, di Jambi ceritanya itu gimana? Jalannya full lobang. Memang terkenal lobang. Lobangnya dalam banget gitu, kayak Pantura Kak. Tapi posisinya itu malam, dan ada yang bilang kalau misalkan malam tabrak aja gitu, karena bahaya banget Kak. Itu pinggir hutan malam gitu.
kita juga pala batu sih, harusnya malam tuh jangan jalan gitu. Cuma kita ngejar target mau nyampe gitu waktu itu tuh. Terus udah gas aja loh, kacamata jatuh, ban nutuk terus. Itu kamu yang gini? Kamu yang bawa? Aku yang bawa waktu itu, dan adik aku yang pacarnya sih yang bawa. Terus hajar aja jangan berhenti, karena emang rawan ke bajing lumpat rawan banget gitu. Terus ya udah lawan sampai sana tuh udah plat copot. Ban pelek aku agak peok gitu. Terus aku nggak sadar begitu sampai di Bandung lagi, ternyata rumahan CVT aku tuh retak. Ya karena benturan lubang gitu kan. Tahu. Gitu. Cuman belum separah itu. Cuman kayak hahaha jadi ketawa aja karena belum paham. Yang penting dapat cerita gitu. Aku nekat banget Kak. Gak ada pikir panjang gitu. Jalan aja lah daripada dipikirin gak jalan-jalan gitu. Terus ganti di situ? Gak ganti. Sampai sekarang gak ganti. Gak ganti. Retaknya tuh masih bisa ditolerir gitu. Tapi gak diganti sampai sekarang? Belum. Retak gak terlalu besar. Tapi kelihatan. Terus berhasil pulang ke Bandung dengan selamat. Terus kamu mulai Jakarta-Bandung itu. Jakarta-Bandung PP terus makin suka. Terus aku tiba-tiba ketemu temen, adek kan kerja ya, jadi nggak bisa selalu ikut aku kan. Aku kan udah mulai konten-konten kan, udah mulai fokus jadi kayak mesti jalan terus gitu loh. Nyela dikit. Kalau yang tadi ke Sumatera itu, kosnya awal-awal tuh berapa? Kamu persiapin nggak waktu itu? Persiapin. Aku sendiri ya, itu sekitar kurang lebih 5 juta. Udah sama oleh-oleh pulang pergi. 5 juta. Kita minim banget Kak. 5 juta udah 6 hari itu. 6 hari. 5 juta. 6 hari itu sekali jalan ya. Ini sampai pulang. Berarti total kayak 40 harian apa 39 hari gitu. Itu 5 juta. Kak, aku tuh jarang makan. Aku tuh makan bisa maksimal 2 kali sehari. Aku paling ngopinya aja kuat. Sama bensin aja gitu. Terus kan kita tidur kan di rumah orang. Kayak kalau tidur di rumah orang itu ngomongnya gimana sih kamu? Apa lewat komunitas itu? Iya, komunitas itu kan pantau. Tapi pernah nggak selain lewat komunitas, misal kamu benar-benar nebeng yang orang totally nggak kenal gitu? Oh, itu waktu pulang. Waktu pulang jalur lintas barat tuh yang Bengkulu itu tuh masih jalur rada sepi. Itu kayak benar-benar nggak ada teman komunitas dia di situ. Kira dulu kita booking hotel di pinggir itu. Jadi kayak satu kamar, bukan hotel sih, kayak tempat kecil aja gitu. Ya udah bertiga, adik aku sama dia gitu. Tapi itu tapi apa? Jarang sewa. Tapi kalau ngomong langsung dapat rumah tumpangan gitu tanpa kenal gitu pernah nggak? Dulu aku belum berani kayak gitu. Oh dulu, itu soalnya perjalanan yang awal. Nanti ya cerita berikutnya itu kayak oke, sabar. Itu dulu belum berani. Seru. Ya ini pertama kali. Terus setelah itu kamu ini kan perjalanan pertama, terus motoran masih berempat lah, jadi masih kayak mentalnya belum terbentuk. Tapi kamu mulai oke nih, kayaknya aku berani sendiri karena kamu Jakarta Bandung sendirian kan, cuman satu motor dan sendirian. Nah terus setelah itu kamu adakah perjalanan yang solo? Oh, belum solo. Jadi setelah aku pulang dari sana, aku bolak-balik Jakarta, aku ketemu lah seorang temen yang ternyata dia sempet FYP gitu. Akun cerita aku yang Sumatera tuh FYP dan dia orang Sumatera gitu. Kamu seru banget sih gitu. Kontak aku dia DM. Kamu enggak. Jadi kita aku waktu itu ikut trip di Gunung Parang, Gunung Batu. Dia ikut trip yang sama. Tiba-tiba tuh aku kaget dia terus nyapa. Iya, dia nyapa. Kayak kamu Alpiana kan? Yang ke Sumatera kan naik motor gitu. Iya gitu, terus aku tuh udah follow kamu gitu, tapi kamu nggak follow back aku karena aku unfollow gitu. Ya aku nggak notice dong ya, terus oh gitu Kak, ya kira teman-temanan lagi kan. Lama-lama dari situ kita deket, naik gunung bareng karena dia suka gunung kan. Terus dia orang Sumatera ya, kayak ke Bali yuk gitu. Ke Bali lah motoran, itu tahun lalu bulan Maret April aku ke Bali, keliling Bali berdua sama dia. Satu motor? 2 motor. Capek banget Kak kalau satu motor. Oh iya, bawaannya. Enak sendiri. Kamu nggak pakai yang carrier itu ya? Carrier di depan buat baju, kiri kanan aku pakai juga. Buat jas hujan, buat sendal kayak gitu. Karena kan beberapa hari, jadi kayak butuh bawa tenda juga segala macam gitu. Terus memang kita tuh nggak pernah kalau touring tuh aku nggak pernah siapin budget hotel. Jadi bawa tenda lah atau tidur di pom bensin. Bener kayak gitu banget, kayak gimana ya, berangkatnya dari low budget kan. Jadi kayak aku ya udah merakyat aja nggak apa-apa. Terus ke Bali itu berdua. Ke Bali. 9 hari keliling Balinya. Perjalanan 3 hari lah. Jadi PP 6 hari tambah 9 hari gitu. Wow, keren sih. Lumayan gitu. Dari situ suka, cuman tetap aja ada kelas-kelasnya. Iya. Tapi kelas-kelas kecil sih ya. Cuman itu yang bikin aku jadi kayaknya kalau solo
akan lebih enak aja gitu. Aku nggak perlu ngikutin mood orang. Orang lain pun nggak perlu ngikutin mood aku gitu, kayak dia kan mungkin mau kemana, aku mau kemana. Hari ini aku mau stop, dia tapi mau lanjut gitu. Kayak susah kan mainnya gitu. Menurut aku kayaknya aku sendiri aja Satu kepala kayaknya pengen nyoba ya. Emang aku kepala batu banget. Satu kepala batu lagi. Iya, kepala batu parah gitu. Udah akhirnya pulang dari situ, itu kan April ya. Udah tuh kita kayak touring naik gunung doang biasa, deket-deket kan ke Semarang, ke Merbabu lah kemana gitu motor. Terus tiba-tiba Desember, aku nggak ada persiapan panjang ya kayaknya. Kayaknya kayak NTT deh gitu. Udahlah sendiri jalan. Cuman kepikiran kayak NTT sendiri. Aku kayak nggak pernah ada persiapan panjang, ya udahlah jalan gitu. Jadi kamu kepikirannya kapan, terus kamu berangkatnya kapan? Kira-kira jalannya berapa lama tuh? Aku harus nyesain kerjaan aku dulu kan. Kalau misalkan dia kira-kira lagi aman nih, tinggal oke aku ngomong, aku tanggal segini sampai segini pergi ya kak gitu. Ya udah pergi aja. Wow. Mungkin karena dari dulu kebiasaan sendiri ya kak. Jadi kayak aku lebih nyaman sendiri sih. Terus pertama kali sendirian itu kamu ada sesuatu? Oh, sesuatu yang tidak mengenakan. Ya enggak, maksudnya kayaknya tapi kalau ditanya nggak berani, kayaknya kamu berani aja deh. Nggak kayak ada. Sempet ada rasa kayaknya. Karena temen aku sempet gitu bilang ya kak, please lah aku ikut gitu. Cuman aku nggak mungkin dong nyuruh anak orang bolos kerja sebulan kak. Udah gini kan aku ngonten, dia enggak gitu. Aku nggak mau terkesan dia nemenin aku gitu. Jadi aku untung sendiri nggak mau gitu. Terus akhirnya udahlah nanti next time kita touring yang deket-deket gitu. Ini kamu mau sendiri. Jadi sempet takut sebenarnya. Aku nggak tahu Nusa Tenggara tuh kayak gimana. Aku nggak tahu aku akan hidup di mana. Aku nggak punya komunitas motor. Dan apakah kamu browsing sendiri? Iya. Dan aku lebih browsingnya tuh cuman ke tempat wisata, bukan treknya di sana gimana. Bukan trek motor. Enggak. Gile. Aku nekat banget kak. Ya udah, jalan lah. Jalan sampai sana berapa lama ketika itu? Aku berangkat tanggal 12 Desember itu ya? Desember. Tahun lalu kan? Tahun lalu. Fresh banget ini. Masih fresh banget. 12 Desember tahun lalu. Sampai di sana berapa hari ya? 3 harian kayaknya. 3-4 harian nyebrang ke Lombok kan. Lombok, terus jadi aku jalan darat kan. Pokoknya Nusa Tenggara lah semua. Nusa Tenggara, Nusa Barat sama Timur. Aku sekalian gitu ya. Nah ya udah dari Surabaya kita nyebrang ke Lombok. Lombok lanjut ke Sumbawa. Aku nggak tahu tuh Sumbawa. Aku taunya selama ini Sumbawa sama Sumba itu sama. Masih begitu kak? Nggak segitunya gitu. Apa namanya? Surveinya. Nggak ngulik segitunya. Cuman di jalan tuh aku jadi tahu-tahu aja. Tapi emang basicnya aku suka ketemu orang baru tuh ngobrol aja gitu. Jadi kayak aku dapat aja temen gitu. Sampai di kapal tuh kita teman samping aku ya, dia orang Sumba bilang, kak, kalau di Sumba mampir ya ke rumahku yang gitu-gitu. Kayak wow, seru banget sih sendiri gitu. Terus kayak mampir? Aku nggak jadi ke Sumba kan, karena udah jatuh duluan. Terus kamu jatuh di mana sih ketika itu? Aku jatuh di Kupang. Di Kupang. Bayangin, padahal aku di Kupang cuman mau 2-3 harian. Aku ngebut mau ke Rote ke Sumba. Perjalanan mau ke Rote itu? Oh enggak, baru sampai Kupang sehari, malam tahun baru. Pas tanggal 1-nya aku mau ke pantai namanya Oetune, yang pasirnya bagus banget. Kayak padang pasir di Mesir gitu ya. Terus kamu ngebut di situ? Aku excited banget ke pantai itu gitu. Kira itu dari kota Kupang tuh kayak sekitar 3 jaman menuju sana. Setengah jam lagi sampai. Posisi HP aku taruh di phone holder pakai Maps. Terus kayak setengah jam lagi nih. Makin ngebut, terus jalannya juga plong banget kak. Bener-bener gak ada lobang. Tiba-tiba itu jam 12 siangan, hampir jam 12 siangan. Terus jalan yang lobang itu tuh tergenang air. Bener-bener nggak kelihatan gitu. Kamu gini aja. Dan jalan depannya mulus, jadi aku nggak expect dong kalau itu akan ada lubang gitu. Kecepatannya tuh hampir 80 kalau nggak salah. Ya lumayan kenceng. Ngebut banget. Aku juga ngerasa tuh terus pas aku nggak mikir lo akan jatuh kak, cuman tiba-tiba aku kayak terbang kayak terus kan ya namanya lubang 30 cm, dalam banget dong. 30 cm, kurang lebih sekitar segitu ya. Dalam nggak penggaris 30, dalam banget. Terus aku ingetnya aku kayak agak terbang gitu, agak gitu. Kayaknya ban aku retak semua kan, pecah velgnya juga. Terus aku terguling sekitar 7 meteran. Sadar. Dan gak ada nangis. Tapi ada kayak cipratan air. Aku pikir itu mungkin aku terlalu... Itu kena airnya itu pikirnya? Itu juga. Nah aku pikir aku berliur gitu loh kak. Sorry ya. Kayak mungkin aku muncrat karena terlalu kenceng gitu. Karena ini aku berasa sakit gitu.
Terus ini aku udah lecet-lecet segala macam, baju robek semua. Itu solo kan posisinya dan gak ada orang. Ternyata dari sini tuh ada Oto. Kalau di sana mereka angkutan namanya Oto. Angkutan. Kalau di sini kan angkot ya, di sana Oto. Timur gitu biasanya. Oto. Terus habis itu mereka tuh histeris. Aku tadi biasa aja Kak, kayak bangun gitu. Aduh kakak, aduh, yang kayak gitu-gitu dengan bahasa logat mereka gitu kan. Terus aku ditolongin gitu. Sebenarnya memang rada susah bangun, tapi aku nggak expect aku akan robek, dijahit segala macam. Aku pikir ya liur aja gitu. Terus kan darah-darah dikit. Terus aku kayak pengen digotong ke Oto mereka kan gitu. Semua motor aku tuh udah jempale gitu. Jempale, terus tas aku tinggalin, itu isi laptop, isi drone segala macam. Aku nggak pikirin. Handphone aku hilang. Hampir masuk ke soalnya kan selokan. Kamu taruh holder. Iya, dan dia lepas dari ininya Kak, case-nya. Case-nya ada, handphonenya nggak ada gitu. Terus aku tuh kerjaan kan. Aku kan bawa kerjaan ke sana kan. Maksudnya masih kerja yang konten buat brand itu loh, kayak aku harus kerja minimal handphone aku aja gitu. Aku tinggalin motor aku di sini nggak apa-apa gitu. Handphone aku tolong. Terus aku mau kontak keluarga dari mana kalau nggak ada handphone itu gitu kan. Terus gak ada kakak, nyawa kamu nomor 1 gitu ya. Udah kita tolongin yang aku tungguin, aku kuat gitu ya. Handphone aku dulu gitu kayak. Terus mobil udah mau jalan nih kayak gak ada nih, malah handphone nyawa lo nomor 1 gitu kan ya. Mereka ngomong gitu kan. Terus ujung-ujungnya tuh ada yang hampir masuk ke selokan Kak. Gila, itu HP mati kali kalau misalkan kena air gitu. Oh ini HP-nya kakak. Itu mobil tuh udah hampir setengah jalan. Tiba-tiba ditemuin kayak aku Puji Tuhan buat lega banget. Terus ya udah, ayo ke rumah sakit. Rumah sakit aku nggak expect ini dijahit. Lubangnya gede banget. Ini nanti perlu dimasukin di gambar lubangnya. Nanti boleh minta itunya dong, dokumentasinya kita. Boleh. WA aja yang jelas kali. Oke. Iya, terus abis itu ternyata lubangnya gede banget Kak, dan dalam banget. Terus dia bilang kan ini harus dijahit Kak. Enggak, seumur hidup aku tuh nggak pernah tuh yang dijahit kayak gitu, dan nggak mungkin aku akan dijahit. Aku rasanya kayak gitu. Terus difotoin sama dia karena aku ngeyel kan. Difotoin sama dia dari atas nggak sengaja. Terus diliatin ke aku, wah, langsung gitu. Nangis. Itu nangisnya malah di situ. Karena lihat foto sendiri. Jatuh gak nangis. Nah itu nangis gitu. Terus habis itu jahit ya. Udah jahit lah 6 jahitan di bawah sini. Nah ini kan juga sebenarnya ada yang robek miringnya. Yang ini? Dia bilang ini harus dijahit 2 atau 3 jahitan. Di atas juga ini berarti? Tapi aku bilang enggak, soalnya aku takut jadi kayak sumbing gitu nantinya. Terus enggak gitu. Udah nggak usah, yang bawah aja ya dijahit gitu. Udah, ya udah aku dirawat sama mereka, bayangin Kak. Wow. Kayak apa namanya? Itu benar-benar aku nggak bisa nolong diri aku sendiri loh. Maksudnya aku kan nggak tahu ya aku robek gitu. Aku cuma taunya aku jatuh tapi aku susah berdiri gitu. Terus motor aku rusak segala macam. Siapa yang mau nolong aku? Aku nggak ada keluarga gitu. Dan aku juga bukan tipikal yang dikit-dikit mama papa gitu, minta tolong gitu. Karena kebiasaan dari dulu nggak bareng mereka, jadi kayak udah mandiri dari kecil lah ya. Aneh banget Kak kalau aku minta tolong ke mereka tuh gitu. Ke ibu asuh aku juga jarang banget gitu. Mereka bilang, Kak hubungin mama gitu, kasih tahu keluarga gitu. Enggak, mama aku tuh ada ini, diabetes. Jadi aku takut kalau misalkan dia dengar kabar aku langsung naik kan gulanya. Makanya udahlah, nanti kalau aku sedikit udah mendingan baru aku bakal kasih info ke mereka gitu. Tapi aku kasih tau ke adik aku yang di Bandung. Aku berdua sama adik aku di Bandung. Aku kasih tau dia sih gini-gini. Terus dia langsung bilang, yaudah lu pulang, lu nggak usah ego lu nggak usah tinggi gitu, nggak usah terusin misi lu sampai ke Rote ke Sumba. Udah pulang, nanti kita lakuin itu bareng-bareng. Dia sampai kayak gitu kan. Terus ya udah ya, tapi masih ada kepala batunya nih kayak masa sih udah sampai sini nggak sampai Rote. aduh Emang padahal udah banyak nih Kak. Terus aku kurang darah, udah kurus sebenarnya, dia udah kurus banget kayak. Tapi aku dirawat sampai kan dijahit itu bukan pakai benang daging ya Kak, benang biasa kan. Harus lepas kan. Mereka bilang ini harus dilepas, jadi at least aku harus nunggu dong. Berapa hari? Aku dirawat 8 hari di yang nolongin aku itu Kak. Baik banget. Kamu tinggal di sana berarti? Tinggal di sana. Dan aku seneng banget, perjalanan aku bukan tentang wisata aja. Tapi boleh di-mention nggak orangnya? Boleh. Boleh banget. Sampai sekarang mereka masih tanya kabar aku. Mereka bilang aku suruh balik lagi ke sana gitu. Aku entah kebalik lagi. Hampir setiap hari mereka hubungin aku. Dan bukan cuma satu orang ya Kak. Itu tuh satu kampung. Wow. Dan bayangin aku kan bilang kampungnya namanya apa tuh? Ratabena, Timur Tengah Selatan. Di Kupang ya. Di Kupang itu. Gile. Itu aku mikir, gila Tuhan. Dan mereka tuh kan memang agamis banget ya. Gereja di sana deket. Dan mereka tuh hidup dari kesederhanaan mereka, mau ngebantu aku yang mungkin aku nggak bisa kasih apa-apa loh ke mereka gitu. Kayak sehari-hari mereka bisa makan cuman pakai garam aja kalau dengan keterbatasan yang ada gitu kan. Cuman aku di sana mereka tawarin aku, kakak mau dimasakin apa? Gila nggak sih, kayak tulus banget, sumpah. Aku kaget sih. Aku sampai malam tuh tidur tuh
gila ya, dan banyak nyamuk kan. Aku dikelambuin kayak biar aku tetap jadi princess ya. Best banget. The best banget notabene. Aku ingin balik lagi, sumpah kayak wow. Ih, Tuhan tuh baik banget gitu loh, kayak aku nggak bisa nolong diri aku, tapi dia kirim orang lain buat bantu aku ketika nggak ada keluarga aku di sana gitu. Makanya aku sampai saat ini pun dibilang kapok, ada kapoknya, tapi aku tetap mau jalan kayak Tuhan bakal tolong gue deh di mana aja gitu. Buktinya ada gitu, buktinya nyata. Dan itu benar ada. Nah, cengeng. Jadi kayak aku lihat di sana, mungkin kamu selama masa kecilmu kamu jauh dari keluarga dan dititipkan di panti asuhan, tapi kayak Tuhan kasih momen di sana, kamu dapat keluarga baru yang instan tanpa lihat latar belakangmu sama sekali. Betul. Dan di situ kamu ngerasakan kehangatan yang benar-benar mungkin mentok dalam hidupmu. Dan mungkin kalau aku boleh ngomong ya, aku minta maaf nih kalau salah atau nyinggung keluarga aku atau gimana. Tapi aku ngerasain aku punya keluarga tuh justru ketika bersama orang lain yang merangkul aku gitu. Di dalam keluarga aku sendiri aku nggak ngerasa, karena kita kan memang berjauh-jauh kan ya, dan dari kecil nggak bareng, jadi aneh banget ya. Kuat lah. Iya, kadang mama tuh tanya, Pi lukanya udah itu tuh aneh buat aku, kayak aku kebiasa semuanya sendiri. Ketika ditanya itu, sebenarnya aku makasih ya mama tuh perhatian kayak gitu, tapi rasanya tuh nggak dapet gitu, kayak feelingnya beda. Iya, feelingnya beda banget, malah risih jadi. Dan di situ kamu sama orang yang asing. Aku bisa sedekat itu kan? Bisa sedekat itu. Aku dapat semua itu malah justru dari orang asing. Serius. Wow. Parah. Ya kamu makin kayak pergumulanmu dengan Tuhan di sana gimana? Kalau aku boleh tanya. Di keluarga mereka itu? Oh, di keluarga mereka? Iya. Mereka sumpah. Mereka tuh aku bilang berkali-kali mereka hidup dari kesederhanaan yang ada. Justru malah kalau bisa dibilang kurang, nggak kurang banget tapi kurang gitu. Tapi mereka selalu bawa Tuhan loh. Sampai aku dijahit, aku jatuh, aku mau diurut aja. Kakak kita berdoa dulu. Aku mau pulang nih ya. Kakak ini biar kita tumpang tangan di motor kayak gitu. Ada Tuhan kayak gila, best banget. Serius. Mau nangis. Mereka agamanya itu sih yang bikin aku kayak ya orang gini aja, bukan gini aja gini ya kalau aku salah ngomong. Mereka hidup aja. Dari sederhananya aja bisa selalu ingat Tuhan gitu. Nggak benci gitu. Nggak, kok aku gini sih Tuhan? Kok aku susah sih kayak gitu? Enggak. Kenapa kita enggak gitu? Kayak aku itu nampol aku banget sih. Malu banget. Ya meskipun aku ngerasa aku bertuhan ya, cuman kayak aku harusnya bisa lebih gitu bertuhannya tuh dari mereka gitu. Ya kayak mereka itu loh. Iya. Itu contoh nyata dari Tuhan langsung ya. Bahkan ya Kak, aku kan ikut gereja di sana ya. Aku sempet kayak aku malu, aku masih gini, itu dulu masih parah banget kan ya. Terus abis itu kakak gereja aja gitu. Tapi aku malu, aku masih kayak gini gitu kayak. Dan masih susah ya waktu itu untuk agak jalan tuh masih agak susah gitu. Terus gak apa-apa, kita kan ke gereja mau ketemu Tuhan gitu. Dan gak ada yang ngejudge Kak. Malah aku ditanya gitu, kakak sehat, kakak baik-baik saja. Tuhan, aku ngerasa dirangkul banget. Setiap kali aku datang ke puskesmas ya, orang-orang sana kan pas aku jatuh di foto-foto ya Kak, disebar ke Facebook kan kalau mereka tuh. Sampai tuh mereka ada yang bilang kayak gini, kakak kamu hidup. Karena aku pas di foto tuh aku digotong. Dan mungkin maksudnya aku tidur kali ya, padahal aku nggak pingsan gitu. Terus dibilang kakak kamu hidup. Mungkin orang expect-nya, oh ini anak meninggal karena lubang itu sering banget makan korban. Udah terkenal makan korban dan itu pendatang. Karena orang situ kan udah tahu jalan itu. Ya gitulah, mereka kenal jalan itu sering makan korban. Makanya mereka heran. Kamu hidup dan walaupun kamu dijahit gitu, tapi kamu cuma dijahit. Orang lain tuh nyawanya hilang. Bahkan semobil-mobil tuh sampai mobilnya terbang segala macam gitu, dan kamu hidup. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Itu. Wow. Itu mujizat banget. Mujizat banget. Gile banget. Mujizat banget. Itu hadiah tahun baruku. Hadiah tahun baru beneran. Tanggal 1 banget. Wow. Jam 12 siang. Dan di extend liburan lagi. Liburan walaupun dirawat ya. Tapi aku penasaran juga nih, Alpi. Kamu kalau touring itu helmmu full face nggak? Enggak. Kan bilang aku bocah nekat dan tidak se-prepare itu kan Kak. Aku memang prepare pengalaman lalu kan mesin. Aku ceknya mesin. Aku nggak pikir tuh kalau butuh banget yang helm full face gitu. Yang penting helm pakai kenceng gitu, terus pakai masker segala macam. Karena helm itu bisa lepas dari kepala aku gitu. Bahkan helm full face pun bisa pecah. Kalau benturan bener.
full face ya, ya standar touring kayaknya perlu dikulik lagi deh. Ini kayaknya benar. Cewek loh. Terus apa namanya sendirian lagi. Itu mesti kayaknya mesti lebih lagi. Setelah kamu 8 hari di sana, terus kamu lanjut. Aku lanjut. Itu Kak, aku ada cerita yang paling penyuh lagi nih. Ya gimana? Jadi kan aku jatuh ketika aku mau ke pantai Oetune. Yang aku bilang pasir itu, aku udah pengen banget ke sana. Itu setengah jam jaraknya dari si kampung desa Rata Bena ini gitu. Terus waktu aku mau buka jahitan, susternya bilang, kamu belum bisa buka jahitan. Jadi kan cerita aku cuma mau 5 hari, tapi dia bilang belum bisa buka jahitan. Otomatis aku harus sampai beberapa hari lagi nunggu kering kan gitu. Terus aku tuh kayak sedih gitu loh, kayak aku tuh pengen lanjut ke Rote, tapi gimana gitu. Aku udah habis-habisan juga di sini. Terus habis itu kakak Serlian nolongin aku ini, ngasih aku nguatin aku gitu kayak, nggak apa-apa kakak, berarti kan kakak lebih lama sama kita. Dia malah seneng gitu. Terus kakak kan nggak jadi ke Oetune. Besok kita antar satu kampung Deng Oto. Dia bilang kayak gitu. Hah? Serius? Aku jadi ke sana gitu. Serius. Terus ini udah pulang, dia prepare masak-masak segala macam, bawa satu kampung. Kita sewa oto, pergi ke Oetune. Satu kampung itu berapa orang? Banyak banget Kak. Itu mobil bak terbuka itu loh. Iya. Penuh. Bahkan masih ada motor-motor lagi kayak Tuhan, ya siapa gitu. Aku tuh gak kasih apa-apa ke mereka loh. Kayak mereka tulus banget gitu, satu kampung, dan itu bener-bener welcome banget sama aku. Kayak kakak, luka kering kah? Sudah dijahit? Semua orang tanya. Kayak anak kecil pun dia kayak, kakak ini masih sakit, kakak ini, oh Tuhan. Baik banget. Itu bikin aku dianterin ke pantai. Ke pantai itu. Satu kampung. Dan ketika kamu sampai pantai, perasaanmu ketika itu gimana? Nangis gak tuh? Aku nggak nangis yang gimana ya, tapi aku Tuhan, aku tuh kayak ngeliatin mereka gitu. Oh my god, baik banget lah Tuhan. Wow. Terus dalam banget. Mungkin kamu terbayang dengan keindahan pantai yang memang kamu idam-idamkan. Iya. Tapi ternyata ketika kamu sampai di situ, Tuhan kasih bersama dengan momen-momen lain. Bener. Bener. Bahkan aku tadinya ya, kalau aku nggak jatuh, aku tuh pengen kayak nari-nari di pasir itu. Aku suka muter-muter gitu. Ya. Terus sampai aku udah kecelakaan tuh aku memang udah nggak ada keinginan lagi gitu loh Kak. Tapi jadinya aku tetap nangis gitu, nangis yang dapat apa ya? Hangat banget. Gua kasih kayak Tuhan, mungkin maksud Tuhan gitu kayak, gua kasih perjalanan lo yang udah sejauh ini bukan cuma jalan-jalan dan cari view aja gitu. Gue kasih makna di dalamnya gitu kayak, wow. Biar ada maknanya gitu loh, pergi sejauh ini biar ada yang gitu loh. Kasihnya kayaknya berkali lipat. Setelah itu kamu balik ke kampung lagi dan tinggal lagi extend berapa hari. Baru kamu lanjut kemana setelah itu? Aku mau nyebrang ke Kupang kan, mau pulang. Dari Kupang mau lanjut ke Surabaya langsung. Oh, langsung balik. Tapi ternyata di Kupang aku dihubungin sama anak motor Vespa. Dia buka rumah singgah gitu karena dia hobi motoran juga kan. Terus aku tuh gini Kak, 3 hari kecelakaan, aku pegang motor aku tuh gini. Oh, masih trauma lah gitu. Ya? Dan motor aku kan masih oleng. Oh, masih dibenerinnya tuh masih dikit-dikit gitu. Dibenerin ala kadarnya. Ala kadarnya aja, yang penting aku bisa bawa sampai ke Bandung. Karena jujur aja ya, aku nggak ada budget untuk aku towing dan aku harus nyebrang. Itu lumayan banget. Itu lumayan banget gitu. Aku udah habis-habisan, terus udah aku harus jalan gitu. Ini kan udah keinginan aku ya untuk ini. Ya aku beresin lah sampai akhir gitu. Aku mikirnya gitu sih. Di situ tuh aku juga udah nggak, masih pingin ke Rote, tapi kayak gue nggak bisa kalau sendiri gitu. Saya kayak akhirnya pulang dulu loh. Tapi sampai Kupang itu aku ketemu kakak itu, saya anterin sampai Rote. Saya ngerasa bersalah, kakak masuk Kupang, aku nggak tahu. Dia ngomong kayak gitu Kak. Anak Vespa itu. Kayak dia tuh kayak megang Kupang gitu. Terus kamu anterin aku Kak gitu. Tunggu dulu Kak, aku udah harus pulang. Aku udah harus disuruh pulang kerjaan kan gitu. Kata dia, aku anterin kata dia. Aku dianterin sampai Rote. Sampai titik 0 Rote. Naik. Nyebrang lagi dari Kupang tuh kita naik motorku tetap. Terus kita nyebrang ke sana. Sebenarnya udah banyak tanda-tanda yang bilang jangan ke sana karena angin di kapal menuju Rote tuh lumayan kenceng dan ini terus, mau Imlek tuh jadi lebih kan. Iya, hujannya curah hujannya. Dan penyeberangan ke sana memang terkenal Kak. Kan udah pernah ada kapal. Iya. Terus dianterin itu di titik 0 ya. Kan bikin video ya. Dia lagi sibuk nih si kakak ini bikin video, aku udah selesai gitu. Aku ngumpet ke belakang Tugu. Itu aku nangis sih. Sebenarnya itu aku rekam, cuma aku gak kerekam, enggak kerekam. Kayak aku sampai sini. Aku sampai sini juga gitu. Itu udah pas balik tuh kayak cuma berkaca-kaca. Kamu ngapain di belakang kata kakak itu?
Enggak. Terus ya udah seneng banget. Terus malah ya sampai Rote aku kan gak expect aku dipinjemin baju adat ya Kak. Aku di Rote nyanyi-nyanyi dari Sabang sampai itu pakai baju adat Rote kayak gila ini mah udah diatur semuanya sama Tuhan kayak aku nggak expect aku bakal kayak gitu ya udah nyanyi pakai baju biasa udah karena malah lebih dapat gitu Rote nih gitu dan rotenya bener-bener Rote bener dipinjemin baju gitu gile. Setelah itu kamu pulang? Setelah itu aku balik lagi ke Kupang baru nyebrang ke Surabaya pulang nih lewat Pantura Pulau Bang. Wah ini ceritanya kayaknya memang bener-bener gile sih. Sampai di tempat di rumah kamu ada perawatan lagi buat kamu dan motormu nggak? Motor belum, masih pecah-pecah. Tapi nggak tahu kenapa ya Kak. Sepulang dari Rote itu motor aku enak. Nggak tahu kenapa. Padahal padahal oleng-oleng gitu loh. Tadinya jatuh kenceng banget kayak tuh. Kok enak ya? Makanya itu yang bikin aku udahlah aku berani lewat Pantura gitu, nyobain gitu. Udah sampai terus pas pulang paling aku perawatan ini aja sih bekas luka. Perawatan terus kayaknya ini ya aku tuh ada keloid Kak, ada bakat keloid. Nah, takutnya tuh ini jadi keloid. Cuman ini mengecil sih. Cuman kayak ada jalan keloidnya. Iya. Wow. Ya ini kayak pengalaman pertama yang bener-bener bener-bener bermakna banget sih, gile sih. Ini kayak jatuh yang sakit tapi nggak sakit juga. Nggak sakit. Karena ternyata banyak ada berkat Tuhan banyak banget di belakangnya. Iya. Aku punya keluarga baru di sana gitu. New family di sana. Iya. Terus setelah itu kamu ada perjalanan lain nggak sih di situ? Perjalanan lain. Ya maksudnya ada untuk rencana lagi. Plan ke depan. Iya, untuk yang jauh lagi. Oh, aku mungkin waktu dekat ini mau ke Belitung. Terus setelah itu tengah tahun kayaknya pengen Sulawesi Maluku kayaknya. Papua itu? Papua aku belum berani kalau motoran. Tapi kalau itu backpacking doang ya? Backpacking yang aku kemarin cuma sampai Sorong sih. Sampai Sorong? Itu pertama kalinya mau nyoba solo backpacker yang jauh. Solo backpacker? Jadi sendirian backpacker. Total sendirian? Sampai Sorong? Sampai Sorong. Ke Raja Ampat ya, Raja Ampat juga, itu sendiri. Sendirian? Dan itu aku takut banget kan. Gimana? Aku gak punya temen kan di Sorong aku. Cuma SKSD di kapal kayak nanti aku turun kayak di Sorong tuh kan terkenal kota bajingan apa ya? Iya kota gitu deh, emang terkenal gitu Kak. Serem gitu, kriminal. Dan turun dari pelabuhan tuh, kalau bisa tasnya tuh lu peluk gitu, karena banyak copet segala macam. Dan kamu cuma bawa satu tas doang. Dan aku nggak tahu aku mau tidur di mana setelah itu. Dan aku nggak tahu kan Sorong kayak gimana gitu, nggak kayak gambaran. Di sini nggak ada gambaran, cuman aku SKSD aja di kapal gitu. Kakak nanti mau kemana gitu, kan itu kapal sampai Jayapura ya, jadi masih banyak orang timurnya kan. Gitu. Oh maksudnya kakak nanti nginep di rumah saya aja, nggak tahu ya, tapi Tuhan tuh selalu kasih aja gitu loh. Ada aja gitu. Aku nih si jalan tanpa persiapan, tanpa survei yang detail, tapi Tuhan tuh selalu ada aja gitu. Desi. Kalau selama hidupmu, aku mau tanya, mungkin whole story buat kamu dari kecil sampai sekarang. Kamu merasa titik terendahmu tuh kapan sih, Alpi? Titik terendah? Kayaknya pas papa meninggal deh. Jadi aku bukan yang deket banget sih sama papa. Udah di Bandung. Aku kan dulu tinggal sendiri ya, tiba-tiba adekku nyusul kapan kesini. Itu tahun berapa ini? Jaga. Lupa banget lagi, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu posisinya aku kerja, tapi udah mau resign ya, udah mulai mau resign gitu. Tiba-tiba, itu kan aku udah jarang ketemu papa ya, malah jadinya sering ketemu mama gitu. Papa tuh kayak ngilang gitu. Terus aku ngomong gitu ke adek, tapi adek masih di Jakarta ya, kayak ngechat, Prit, cari bapak deh kayaknya gitu. Karena udah lama pengen ketemu aja gitu. Jadi ada dorongan untuk bukan karena apa ya Kak? Bukan karena aku dekat sama papa atau kangen, enggak sih biasanya cuman spontan pengen ketemu aja gitu, pengen ketemu. Kayaknya cari bapak deh. Oh ya udah yuk gitu kata dia. Dia juga masih cari-cari kerja adik aku tuh. Gitu. Terus nggak lama dari situ ibu di yayasan aku ngubungin aku. Pi, kamu di mana? Aku di Bandung. Papamu kesini udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Hah? Dia udah katarak. Yang satu apa Kak di apalah gitu, dia lebih parah dari si katarak ini gitu. Papamu nggak bisa ngelihat sama sekali. Dia datang ke sini pakai tongkat. Bayangin Kak. Hah? Kok bisa dia sendiri ke situ nggak bisa ngelihat jalan? Udah pokoknya aku terbang lah ke Jakarta, ke Jakarta tuh. Jakarta terus papa memang udah nggak ada baju lagi. Terus abis itu cuman bawa diri dia, nggak punya KTP, nggak punya segala macam.
Terus dia mau operasi nggak ada KTP. Otomatis aku izin dong kantor. Pak, Kak, aku izin gini. Aku di Jakarta beberapa hari itu ngurusin bikin KTP dia, bikin kakak dia, baru bikin BPJS dia kan, buat operasi gitu. Itu bayangin aku dimarahin sama orang kelurahan, RT RW-nya kayak gimana? Dimarahinnya tuh gini, kamu tuh ya orang tua segini kamu nggak tahu KTP dia di mana gitu. Terus dalam hati tuh, lo kalau nggak tahu diem aja deh gitu, kayak kesel banget gitu. Cuman aku telan-telan aja gitu. Tapi yang suka ini tuh adek aku gitu. Dia diem deh. Dia tuh suka lebih galak dari kamu. Galak ya. Lu kalau nggak tahu ceritanya diem aja. Adek aku tuh berani gitu. Cuman kalau aku tuh batin doang gitu. Terus kayak kesel gitu ya. Gitu lah. Terus udah jadi data papa, aku bawa ke Bandung. Karena aku nggak bisa izin lama, Kak. Ya gimana mau operasi gitu kan, butuh support dana juga. Iya betul. Sedangkan aku nggak kerja nggak digaji dong. Aku bilang, lu ikut deh ke Bandung, lu jaga bapak kontrol, gue yang kerja gitu. Udah lu nggak usah pikirin uang dulu gitu. Karena dia dia ngontrol papa, aku segi uangnya yang aku support. Terus udahlah cerita di situ, papa sembuh segala macam, dia kabur lagi ke Jakarta. Papa? Nggak tahu, dia mungkin memang hidupnya mau bebas ya. Udah bisa lihat gitu? Udah bisa lihat. Pengen pisah lagi gitu. Terus ya udah di Jakarta sampai segala ditampung sama rumah singgah gitu karena dia jatuh kecelakaan, kakinya rusak lagi segala macam. Aku udah bilang, Pak, aku taruh papa ke panti jompo biar papa ada yang rawat gitu. Karena kan aku kalau tinggal sama papa tuh perang mulu gitu, ada aja gitu. Papa keras banget. Keras banget. Keras sama batu ketemu batu. Dan dia tuh main tangan, main sabuk kayak gitu. Even dia udah tua pun dia masih bisa kayak gitu. Dan mulutnya tuh nggak bisa diatur gitu. Mulutnya jahat banget lah gitu. Terus abis itu nggak lama dari situ papa meninggalnya adalah cerita tapi dia kayak nggak wajar gitu ya. Udah 4 hari aku baru nemuin dia. Itu aku di situ yang titik terendah aku ya. Papa meninggal gitu, uang udah habis-habisan. Terus habis itu aku kalau nggak salah waktu itu putus cinta juga deh kalau nggak salah itu juga. Terus kayak ngapain lagi ya, nggak tahu, udah kayak hilang arah gitu loh Kak. Terus aku udah setengah konten kan, kayak udahlah nggak usah dilanjut gitu, kayak udahlah terserah dia hidup mau bikin apa gitu ya. Kan gue udah nggak ada apa-apa lagi juga gitu. Ya udah, terus nggak tahu kenapa di situ tuh tumbuh semangat lagi pas tiba-tiba aku mutusin mau ke Papua itu kan. Setelah itu aku mau ke Papua. Tumbuh aja lagi semangatnya gitu. Cuman itu memang titik terendah aku banget gitu. Aku dimarahin orang sana sini, nggak ngurusin papa katanya gitu. Terus papa tiba-tiba meninggal juga. Terus keuangan lagi down-downnya parah banget gitu. Konten juga nggak up nih gitu. Ada ke Papua lah kayaknya. Papua. Ya udah, dari pulang dari situ tuh kayak aku ketemu orang baru lagi. Ketemu orang baru tuh jadi power buat aku sih. Jadi kekuatan gitu. Terus kira ya udah, itu tumbuh lagi. Wow. Tapi ketika itu kamu sempat berdoa ke Tuhan kan? Dan aku penasaran, kamu ketika itu ngomongnya ke Tuhan gimana? Curhatnya gimana? Curhatnya gitu. Aku tuh sebenarnya bukan yang tipikal berdoa gini ya Kak. Tapi aku tuh kayak kita batin pun itu kan juga ngomong. Bener. Kayak ngomong sama Tuhan gitu. Kayak, sempet sih nggak kayak ngeluh-ngeluh kecil gitu kan. Ya Tuhan, gini amat sih dari kecil, kayak gak ada yang bagus gitu, gak ada yang bisa dibanggain gitu. Begini amat gitu. Terus ini mau kayak gimana dia terserah Tuhan gitu ya, kayak kayak terserah dia mau dibikin kayak gimana gitu. Satu sisi aku ada mamah, tapi aku nggak yang curhat. Aku nggak yang bisa curhat ke mamah gitu. Ke ibu asuhku juga nggak yang sedekat itu gitu. Aku temen pun dia udah pada nikah gitu. Aku sendiri, aku ngerasa aku tuh sendiri banget. Kayak serah deh Tuhan mau kayak gimana gitu. Tiba-tiba tuh Tuhan kayak bukain aja jalannya satu-satu gitu. Udah gitu, nggak yang berdoa gimana macam, nggak yang ke gereja tiba-tiba lagi jadi gimana banget, enggak. Terus kayak mungkin gitu kali ya Kak. Aku pernah dengar kayak kalau lu udah bener-bener berserah, pasrah gitu, Tuhan tuh akan atur semua. Iya. Maka udah pas aja deh, serahin semua sama Tuhan. Tapi jangan nyerah, nggak mau ngapa-ngapain, usaha juga gitu kan. Terus udah dibukain lama-lama konten up. Aku mulai ada semangat lagi gitu. Ya udah. Kayaknya ke Papua juga itu Tuhan yang bukain deh. Kayaknya deh. Ini tahu-tahu mau ke Papua. Iya. Tapi kalau Papua, aku memang dari dulu udah suka. Iya, udah itu. Suka cuman banget kan maksudnya dalam fase terendahmu itu tahu-tahu ting gitu kan. Ting yang ada. Refreshing sih dari Papua. Refresh. Dan jadi semangat lagi. Puji Tuhan. Jadi kalau ditanya agama, sebenarnya aku nggak yang agamis banget. Tapi aku suka ngomong aja gitu. Nggak yang selalu begini juga. Gitu. Jadi sebenarnya kita kalau
jaga komunikasi kan nggak perlu kayak dilihat orang harus begini, harus di gereja, harus dimanapun kamu juga sudah terkoneksi dengan Tuhan. Kamu juga tahu hatimu dan Tuhan tuh gimana. Tuhan tahu hatimu. Benar. Nggak lihat harus gimana. Tapi sekarang ya Kak, setelah titik terendah itu, aku kalau pergi kemana, lagi traveling berapa lama gitu ya, aku kayak pengen deh, kayak hari gereja deh. Kayak gitu, jadi mulai datang kerinduan-kerinduan itu tuh. Jadi setelah itu, kamu kayak merasa ada kerinduan untuk tiap traveling ke gereja? Kalau waktunya memungkinkan gitu ya, aku pasti pengen kayak ke gereja deh gitu. Serius, itu datang dari diri sendiri, aku nggak tahu. Itu datang dengan sendirinya ya. Gitu. Padahal kalau di Bandung, aku tuh jarang banget, karena jauh ya, karena gereja aku udah mulai jauh. Aku udah pindah ke kabupaten soalnya. Itu kayak males gitu kalau di Bandung, tapi kalau di luar gitu kayak aku mau ke gereja. Dan gitu. Itu gereja manapun? Gereja manapun. Mau aku kan Kristen, mau aku ke Katolik nggak apa-apa. Dan itu ada pengalaman apa deh? Boleh diceritain ketika kamu traveling terus ke gereja itu loh? Yang kamu ngerasa, oh iya memang. Ini kayaknya pas di Flores kemarin ya. Iya. Itu kan aku jatuhnya tuh Natal tanggal 25. Terus aku tahun baru jatuhnya tanggal 25 Desember. Oh, jatuhnya 25 Desember. 25 Desember tuh Natal kan gitu. Aduh pengen Natal, tapi di Sumbawa aku nggak tahu gereja di mana. Aku ada pengen banget gereja paling cantik, view-nya bagus banget tuh ada di Flores gitu. Tapi aku masih di Sumbawa Kak. Otomatis aku harus nyebrang dulu kan. Aduh sampai nggak ya Natal ke sana gitu. Terus ujungnya tuh nyampe kan ke sana. Aku ibadah Natal misa Katolik, ikut misa Katolik gitu. Tapi aduh terharu banget. Itu tuh momen Natalnya dibanding aku di Bandung ya. Kok Natal juga sendiri di Bandung. Di sana tuh jadi dapat banget gitu kayak ini Natal nih gitu. Ini Natal yang bener Natal nih gitu. Terasa banget Natal. Iya, kayak nyanyi-nyanyian Katolik tuh kayak kayak manggil malaikat gitu. Serius aku suka gereja Katolik tuh gitu. Terus pulang dari situ kayak aku ketemu orang baru di Flores. Ya gitu deh kayak. Wow. Pokoknya momen Natal terbaik aku kemarin pas di Flores. Momen Natal tahun lalu itu yang aku rasa Natal nih gitu. Beneran Natal. Beneran Natal. Beneran Natal. Wow, keren sih. Ya, oke. Berarti kalau ini kita throwback lagi, balik lagi ke perjalanan ke Sumatera tadi. Kalau yang di NTT tadi kan berapa hari totalnya berarti? Kalau sama jatuh itu loh. Totalnya 39 hari total hari. Semua sampai aku balik ke sini ya. 39 hari. Tapi di Sumatera juga kan nggak kalah lama. Iya, hampir sama sih sebenarnya. Iya, hampir sama kan. Tapi kalau di sana gimana, kamu ada somethingnya nih yang bermakna ketika perjalanan pertamamu? Walaupun kamu nggak sendirian ya di situ. Nggak sendirian. Apa ya Kak? Lebih ke ini karena waktu itu jalan bareng orang lain kan. Aku nggak sendiri gitu. Mungkin maknanya lebih pelajarannya ya. Pelajaran yang aku dapat tuh lebih ke memahami orang lain sih. Karena kan kita banyak les sebenarnya pas di jalan tuh. Sampai sebenarnya tuh pas pulang, aku tuh sebenarnya pengen banget sampai ke Sabang. Titik 0 Sabang kan. Iya. Cuman sempet ada kelas sama adek gitu, nggak tahu tiba-tiba dia diem gitu. Akhirnya dia jalan sendiri sama pacarnya. Aku diem sendiri di rumah sama mama gitu. Temen aku pulang duluan. Itu sih makna yang paling pelajaran yang paling aku dapet. Dia pulang duluan. Sebenarnya aku udah bilang gitu, Kak, dia kan memang pekerja. Iya. Terus aku, Kak, kita tuh nggak terpatok. Jangan dipatokin, ini touring loh. Kita nggak bisa matokin. Pokoknya spend waktunya panjang gitu ya. Yakin nggak bisa? Aku udah ngeyakinin gitu. Terus yakin bisa gitu. Terus mungkin karena ada kelas adik aku berangkat duluan gitu, dia ngerasa nggak enak. Mungkin kayaknya salah gue deh gitu. Dia ngerasa ada rasa kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Terus akhirnya dia pilih, deh gue duluan aja deh, gue ada kerjaan segala macam. Dia ngomong kayak gitu. Oh yaudah, aku juga nggak maksa kan kayak, ya udah deh gitu. Itu di situ sempat pecah Kak. Sempet kayak aku mau kirim motor aja gitu. Karena adik kan udah pergi ke sana kan. Nggak ada riwayat, nggak ada cerita kita mau pulang bareng, nggak ada. Jadi motor mau aku kirim, teman aku pulang duluan kan naik ALS, adik aku ke Sabang sama pacarnya kayak, gue sendirian di sini ngapain gitu. Terus ujung-ujungnya tuh kayak mama bilang, udahlah jangan berantem-berantem gitu. Akhirnya adek tuh nyusulin aku. Temen emang udah pulang, tapi juga kita baik lagi. Terus balik bareng. Terus aku pulang sendiri kan di motor. Tapi itu sih pelajaran yang aku dapat, makanya aku pilih sendiri kemana-mana. Itu pelajaran itu menjadikan aku ke NTT mau sendiri. Jadi aku nggak mau capek ngebatinin apa sih Kak, mikir orang lain gitu. Iya. Aku pengen happy aja gitu. Kayak.
Jadi memang ya ini sebenarnya pemicunya buat apa solo karena itu sih sebenarnya. Aku nggak nyalahin ya. Iya, ngerti. Tapi kita kan juga baik-baik aja punya sekarang. Jalan sendiri, punya pemikiran sendiri, ya udah kalau mau ke sini nggak usah saling tarik ulur gitu loh. Nanti bingung sendiri. Dan jatuhnya lebih enjoy aja sendiri. Enjoy sendiri. Mau kemana-mana lebih bebas. Terus kamu juga ketika jadi konten kreator tuh kan pernah jadi speaker di SD apa? Cerdas Mulia. Dalam ya risetnya. Iya benar. Itu di mana itu? Itu di daerah Buah Batu. Ya? Iya, di daerah. Itu ceritanya gimana sih? Kok itu iya ada teman aku bilang, "Kak, kamu mau nggak jadi pembicara gitu?" Mau gitu. Karena kan menurut aku tuh pengen cerita aku bagikan gitu ya. Nggak pengen aku jalan-jalan doang. Tapi sebelumnya itu kamu pernah jadi pembicara di mana? Jadi enggak. Itu kali pertamamu. Itu deg-degannya minta ampun, Kak. 3 hari aku disuruh, terus kan dia kayak bikin ini ya. Bikin apa sih? Flyer gitu. Terus makin ini kayaknya dia niat banget nih. Aduh. Padahal SD kan. Tapi aku deg-degan minta ampun. Tapi begitu aku datang ke SD itu aku telat sih datangnya. Terus tapi mereka tuh kayak yang nyambut banget gitu loh, Kak. Ya namanya anak SD ya. Masih excited banget kayak udah kayak artis serius ini mas. Kayak aku diminta tanda tangan, kayak tepuk tangannya tuh padahal mereka tuh nggak kenal aku loh. Kayak itu jadi bikin aku wah nggak apa-apa sebenarnya gitu kayak. Akhirnya aku ngobrol ya cuman sebentar sama anak-anak ya. Cerita secukupnya. Terus habis itu dari situ tuh aku mikir kayaknya gue mau ceritain deh cerita gue. Makanya aku pengen tulis ceritaku ke buku. Pengen aku tuangin ke buku. Ya semoga bukunya lekas jadi. Amin. Belum mulai padahal. Kayaknya pengalamanmu itu tadi cerita dari awal sampai sekarang udah jadi 2 buku bisa deh kayaknya. Iya cuma aku bingung mulainya dari. Terus anak-anak SD itu kelas berapa atau semua? Kelas 1 sampai kelas 6 SD. Oh jadi di aula gitu? Di lapangan mereka tuh. Awalnya tuh suruh sharing tentang apa sih? Sharing tentang jadi konten kreator cilik. Konten kreator cilik. Cuman aku ujungnya jadi ceritain si travelingnya aku ini juga gitu. Dan mereka jadi tertarik gitu ya? Aku seneng banget, mereka excited, aku jadi makin excited dong, jadi power buat aku makin semangat gitu. Wow. Ada lagi ya kayak pengalaman jadi speaker lagi setelah itu? Abis ini aku mau habis ini? sharing. Oh ya, oke. Jadi isi seminar gitu. Udah aku suka banget. Mantap banget. Kayaknya memang ya pengalaman seperti ini kayak kamu kan bagiin juga di sosial media. Jadi banyak juga orang pasti yang terinspirasi karena ya, ini cewek loh single terus pergi sendirian aku kemana? Sampai ditanya gini kak laki-laki mana yang menyakitimu? Kamu sesakit apa, disakitin kayak gimana sih kak gitu sampai sejauh ini? Terus kalau di sosial mediamu ya itu netizen ada yang komen yang paling nggak enak yang bikin kamu juga loh kok gini banget, itu ada nggak sih? Ada sebenarnya, kayak apa yang bikin kamu? Sebenarnya aku nggak inget banget ya karena aku nggak mau ngambil yang itu gitu jadi negatif. Cuman kayak itu yang tadi itu patah banget ya gitu sampai. Tapi ini dia ngomongnya serius sampai ada yang pernah DM kayak. Kak izin, soalnya kakak nggak bales di komen gitu ya. Kakak tuh emang dulu sejatuh apa sih sampai pergi sejauh ini gitu. Kadang-kadang kalau aku niat mau balas ya, tapi aku takutnya nggak balas tuh jadi pedes gitu kan. Betul. Jadi main ke hati gitu kayak aku nggak balas. Cuman kadang-kadang suka pengen aja gitu ngomong, tapi kan kita nggak butuh menjelaskan ya gitu. Ya terserah lo mau nganggapnya apa gitu. Intinya di konten terakhir aku tuh ada tuh, lihat nggak? Gue nggak touring karena patah hati, tapi emang karena hidup aku cuma sekali. Gitu. Ya emang bener hidup sekali, kan? Cuman jangan disia-siain juga kan. Gimana juga itu sudah sesuai dengan maumu. Terus kamu juga panggilanmu, kalau aku ngomong ini kan ini kayak iya sih ini panggilanmu sih karena kamu hidupin ini dengan apa namanya sepenuh hati lah ya, penuh hati banget. Aduh seru banget sih. Tapi sebelumnya kalau tadi kan kamu ngobrol soal awal kehidupanmu dengan latar belakang sebagainya, sebelumnya kamu sempat sharing juga di media sosial tentang ini Sendip ini enggak sih Bu? Wow, puji Tuhan. Aku seneng banget diajak ngobrol kayak gini gitu. Ya karena masa lalu yang membentuk kita sampai saat ini. Tapi kita juga nggak bisa nyalain masa lalu kita. Misal orang tua kita bagaimana juga tetap mereka orang tua kita.
kita juga sekarang juga terbentuk dari mereka. Aku ada sesuatu Kak. Aku tuh dulu dendam banget sama mama papa. Ngakunya mau datang setiap hari kayak gitu ya. Itu kamu dendam ketika kapan? Aku sebelum SMP sampai SMP tuh. Sampai gimana? Ya nanti suatu saat nanti aku jadi orang atau aku udah besar ya. Aku dendam, aku nggak mau ingat mereka gitu. Ya istilahnya gini Kak. Kalau istilah kasarnya. Iya. Lu udah buang gue gitu, kayak gitu, udah buang gue, lu kan nggak cacat gitu, harusnya lu nggak usah lah masukin anak lu, cuman kan kita nggak bisa nyalain itu ya. Tapi pada suatu saat ada seorang bapak, dia tuh kayak orang yang suka ngajak anak-anak yayasan di situ bertualang gitu, naik gunung lah segala macam. Dia tahu psikologi orang gitu, dia suka mendalami orang gitu. Ngajak kamu ngobrol kenapa gitu ya? Suka merenung gitu. Nggak apa-apa, lama-lama kebuka juga gara-gara dia suka ya gini, nggak boleh, masa lalu itu adalah pelajaran buat kamu nggak boleh terseok itu dan menjadikan itu sandungan apa sih Kak, supaya kamu sandungan jadi kamu nggak bertumbuh gitu ke depannya. Terus udahlah, masa lalu adalah pelajaran, yang kamu harus fokuskan adalah masa depanmu, kata dia kayak gitu. Itu anak SMP dibilangin kayak gitu? Dibilangin kayak gitu Kak. Itu nggak semana nggak tiba-tiba aku langsung sadar ya, enggak, proses banget sampai aku iya ya, kan mama juga nggak tahu nggak dimasukin ke sini gitu ya. Terus mungkin papa, kalau misalkan aku nggak dimasukin ke sini juga, aku jadi apa sekarang? Bisa jadi aku nggak kuliah, bisa jadi aku nggak gitu kan. Makanya kayak sekarang nggak benci, nggak marah lagi, udah nggak ada dendam, kepahitan nggak ada. Tapi ya itu belum bisa sedekat itu. Apa ya Kak? Rasanya beda aja gitu. Tapi kamu udah berdamai dengan semuanya? Berdamai banget. Puji Tuhan sih, pilih. Ya luka batinmu kayak waktu itu kayak ada rekonsiliasi melalui bapak itu. Iya kan, kayaknya bapak itu pemicu rekonsiliasi. Misalnya aku inget dia banget. Dia sih titik balik aku tuh kayak gini harusnya lo hidup tuh gitu. Diajak naik gunung juga sama dia? Diajak naik gunung, survival di Gunung Salang. Woi. Itu sih awal-awal aku suka alam, sebenarnya dia juga sih yang ngajak-ngajak itu kan. Jadi dia sama anak-anak panti itu ayo ke gunung gitu? Iya. Satu yayasan, satu anak-anak remajanya diajak, ayo survival ke gunung. Kita masak-masak di gunung. Bukan naik gunung ya Kak? Iya. Cuma survival aja. Jadi mana di lembah atau di mana gitu aja. Tapi berkesan banget ya? Berkesan banget. Padahal dia tuh salah satu, apa ya Kak, punya andil di hidup aku sih menurut aku. Sekarang masih bapaknya? Enggak. Aku lost contact, tapi aku pengen cari banget. Aku lost contact. Pak siapa, mungkin siapa tahu? Om Pote. Namanya Om Pote, orang Flores. Om Pote. Namanya Pote. Om Pote, orang Flores. Dan sepertinya Flores itu jadi dekat banget sama kamu ya? Nusa Tenggara. Jadi bagian dari hidupmu yang bagian dari. Kamu pun punya keluarga di sana? Di Flores, ada di Lembor. Iya itu. Keluargamu yang menolongmu itu? Di Kupang. Itu bukan itu Flores, di Nusa Tenggara maksudnya. Nusa Tenggara. Wow. Jadi kamu punya Nusa Tenggara, jadi ada kedekatan hati dengan kamu. Aku punya kisah yang gak cuman wisata aja gitu. Tapi dalam banget maknamu. Gitu, jadi jalan-jalan aku tuh penuh makna tuh Nusa Tenggara ini. Udah aku sendiri, aku jatuh, aku ditolong orang, aku punya keluarga Nusa Tenggara. Wow. Aku mau 1000 kali balik, atau kalau aku bisa balik, aku balik terus ke sana. Diterima kok ya, udah dikontak terus ya. Tinggal kesini kakak, kesini gitu. Tinggal tunggu waktunya aja kan ini. Iya. Terus kalau kamu ada nggak sih kayak permenungan atau mungkin dari Pak Pote tadi ada kata-kata bijak atau dari siapapun lah yang jadi pegangan hidupmu? Kalau Pote tuh tadi kan. Enggak cuma dari dia, dari siapapun yang kayaknya kamu jadiin pegangan sampai sekarang. Alkitab aja ya. Ya boleh. Aku lupa detailnya dia di mana, tapi di Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 37 ayat 24 atau berapa gitu. Tapi bunyinya gini. Sekalipun aku terjatuh, aku tidak akan sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menolong aku. Jadi kayak itu kenapa jadi pegangan aku, karena aku ngerasa selama ini aku berjalan sendiri. Meskipun sebenarnya ada Tuhan gitu, tapi maksudnya aku nggak ada mama papa gitu, jauh kan gitu. Ya udahlah, jalan sendiri nggak apa-apa. Toh ada ayat itu gitu. Yang Tuhan tuh bilang gitu, lu mau sejatuh apapun lu gak akan sampai tergeletak gitu. Berarti aku jatuh, aku ditolong orang. Iya betul. Aku nggak ada keluarga di sana. Dia siapa gitu. Makanya kayak udah itu kuat banget gitu pegangan aku. Mazmur 37. Aku lupa ayatnya. Iya. Tapi beneran kayak kamu juga jatuh, kamu nggak tergeletak. Bahkan yang tolongin tangan Tuhan banyak banget. Tangan Tuhan melalui masyarakat di sana. Wow, keren banget. Mungkin Alfi ada
pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang suka motoran juga mungkin, atau suka traveling, solo traveling, backpacking, atau mau memulai tapi belum punya keberanian. Oh gitu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Tentang traveling berarti, atau ya, tentang cita-cita, mimpi, atau? Ya kalau cita-cita boleh juga, jadi lebih global ya. Kalau Alfi juga kan, oke, aku pengen punya waktu untuk explore. Terus resign. Resign, ya tapi kan ada persiapan. Ada persiapan. Terus mulai beneran 40 hari yang di Sumatera dan sebagainya. Kalau mungkin buat teman-teman yang buat memulai apapun itu. Oke. Aku cuman menyampaikan ini aja sih. Kayaknya kalau yang aku pegang banget ya, karena hidup kita ini kan cuman sekali. Terus aku tuh nggak mau banget terikat gitu. Aku karena jiwa berontak banget ya. Jadi kayak kalau kamu punya sesuatu atau kamu punya cita-cita, misalkan kamu pengen jadi desainer atau arsitek gitu, ya kamu berjalan menuju ke sana gitu. Kayak lu datengin mimpi lu gitu, jangan mimpi lu yang ngejar lo gitu. Jadi kayak misalkan lu mau jadi sana, ya lu belajarlah ke arah sana gitu. Gimana caranya lu bisa ke sana gitu. Kalau nggak bisa, yang penting kita udah berusaha gitu. Terus kalau misalkan mau jalan-jalan, aku mau kayak kamu bebas banget bisa pergi kemana-mana, ya lu coba lah. Tapi aku kesandung sama biaya, gue juga. Gimana caranya lu juga harus bisa gitu ya. Lu harus percaya kalau diri lu tuh bisa gitu. Ya kalau menurut aku itu. Jadi kalau punya mimpi, lu kejar mimpi lu, jangan mimpi lu datengin lo gitu. Paling nggak melangkah ke arah yang sana, ke arahnya sana. Datengin mimpi lo gitu. Alfi mungkin ada kayak bisnisnya atau apa yang mau disampaikan di sini? Bisnis? Ya enggak, itu apa namanya tadi? Oh, aku sekarang mau fokus ini aja. Aku kan mau resign dari kantorku ya. Berapa lama lagi? Terus aku lagi fokus mau di foto-foto aja. Mau foto-foto kayak wedding kayak gitu-gitu aja. Page-nya mungkin bisa di-share. Oh, nama akunnya potretSederhana.id. PotretSederhana.id. Nanti aku mau naikin itu lagi. Bisa dikunjungin. Instagramnya juga bisa. Alpiana Arasi. Alpiana Pejalan. Wis, keren banget. Thank you banget Alpi, waktunya sharing-sharingnya juga. Puji Tuhan bisa dengerin. Aku didatengin dari Semarang. Gila. Ya, puji Tuhan. Gokil banget. Wah, Bandung juga sebenarnya sudah jadi, kita merasa Bandung tuh kota kedua kayaknya. Oh gitu, sering kesini berarti? Karena tahun lalu aja aku udah berapa kali ya? Lebih dari berapa kali ya? Tapi ada keluarga di sini? Nggak ada keluarga di sini. Jadi di sini kita kadang aku cuma datang ngobrol sama narasumber terus balik, terus nginep di hotel gitu? Nggak nginep, langsung pulang. Jadi ketemu gini. Kak, keep kontak ya, nanti kalau rumah aku jadi ke rumahku aja. Wow. Oke, siap. Di Ranca Manyar. Kayaknya soalnya Bandung enak banget ya. Kalau Tuhan izinkan juga, siapa tahu, nggak tahu lah. Gitu aja. Pindah ke sini. Nggak tahu. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen, juga share video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Alpi. Thank you. Wajib. Tuhan memberkati. Tuhan berkat.